Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah agar dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat pada hari. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp2.221.000, Rp2.221.000. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini yakni 9 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah pukul 12.47 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Imam Abu Abdillah, Imam Ustadz Kausar Afdal, sedangkan muazin Saudara Yesar Dinarto. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Ayuhal muslimun, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan beragam nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kau rasakan dari nikmat adalah murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam teriring selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad ibnu Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti perjalanan beliau di atas kebenaran sampai hari akhir nantinya. Jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan 10 hari pertama dari bulan yang mulia ini. Seorang yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan akan meraih pahala yang berlimpah. Namun seorang yang dia malas dan lalai, maka dia akan merenungi dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Namun bukan berarti itu akhir dari segalanya. Masih tersisa sekian banyak hari-hari untuk kita lalui dalam kebaikan. Namun jamaah sedang salat Jumat yang berbahagia, mengacu kepada ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah 183, ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan kewajiban puasa. Di dalam ayatnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada engkau semuanya puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau, agar engkau bertakwa. Artinya jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan dengan sekian banyak amalan-amalan kebajikan dan ketaatan, itu hakikatnya adalah pembelajaran bagi kita semuanya untuk menggapai hakikat takwa. Oleh karenanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar dengan harapan ini amalan semuanya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sedang salat Jumat yang kami muliakan, seorang yang dia tidak menjadikan bulan Ramadan ini sebagai pembelajaran, dia lalui dengan biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, sungguh dia telah terhilangkan keutamaan yang begitu besar. Di antara pembelajaran yang Allah Azza wa Jalla
syariatkan dalam ibadah puasa yang mulia ini adalah pembelajaran untuk menjadi seorang hamba yang peduli dengan sesama. Pembelajaran dari Allah Azza wa Jal agar kita itu menjadi seorang hamba yang ringan berbagi, ringan bersedekah, ringan untuk membantu saudaranya dalam bidang-bidang kebaikan. Kalau kita melihat jamaah yang berbahagia, bagaimana Allah mensyariatkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq, atau dengan bahasa mudahnya azan subuh, sampai tenggelamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Di situ Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bagi hamba-hambanya agar mereka menahan lapar, haus, dahaga, dan semua yang membatalkan puasa. Mengapa Allah memilih di dalam ibadah puasa ini seseorang menahan lapar, haus, dan dahaga? Kenapa tidak yang lain? Para ulama menyebutkan karena di dalam menahannya seseorang lapar, haus, dan dahaga, dia akan memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya, bahwa tidak semua seseorang melalui kehidupan dunia ini dengan nyaman. Terkadang gemerlap kehidupan dunia, kemudahan dalam segala hal, melalaikan seseorang dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Apa yang dia inginkan, dia bisa untuk membelinya. Apa yang dia inginkan, dia bisa untuk mengambilnya, melakukannya, makan sepuasnya. Namun dia tidak menyadari ada di sana manusia yang berat di dalam hanya untuk menyiapkan satu piring nasi ataukah memasukkan satu suap makanan ke dalam mulutnya. Terkadang seorang lupa bahwa di sana ada tetangganya yang dia harus menahan lapar satu malam penuh, seharian penuh, karena dia tidak memiliki apa yang harus dia masukkan ke dalam tubuhnya. Belum lagi istrinya dan anak-anaknya. Maka Allah jadikan ibadah puasa ini seorang menahan haus, lapar, dahaga, agar dia merasakan bahwa ini adalah kehidupan dunia yang tidak semuanya berada di dalam kemudahan dan kenikmatan. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan momen dalam bulan Ramadan ini sebagai momen terbaik dalam berbagi. Kita semua pernah mendengar kisah-kisah yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagi kebaikan. Beliau, kalau ada sahabat yang datang kepada beliau meminta sesuatu, beliau tidak akan pernah menolak sampai habis apa yang ada pada diri beliau. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya, datang sahabat Rasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sesuatu, beliau beri. Datang yang lain, beliau beri lagi. Datang yang lain, beliau beri lagi, sampai habis apa yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ma 'indi min khairin falan addakhirahu ankum." Apa yang aku miliki dari kebaikan tidak akan aku simpan untuk kalian. Saya akan berikan semuanya. Faya subhanallah. Di dalam riwayat yang lain di luar sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abau, mereka tidak mau illa soal, kecuali minta sama saya. Wa ya'ballahu liyal bukhla." Namun Allah tidak ingin aku itu menjadi seorang yang pelit, sehingga beliau memberikan apa yang beliau bisa kepada sahabat-sahabatnya. Namun jemaah yang berbahagia, kedermawanan Nabi SAW mencapai titik klimaks ketika beliau berada di dalam bulan Ramadan. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan apa yang paling dermawannya beliau itu dapat disaksikan dan dilihat ketika beliau berada di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jiwa ini akan terdorong oleh syaitan untuk menahan apa yang dia punya, untuk berbagi. Kenapa? Karena syaitan akan selalu membisikkan
pada diri kita dengan kefakiran. Syaitan akan memberikan khayalan kepada kita, kalau kita berbagi akan berkurang harta kita. Allah mengatakan dalam ayatnya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu akan selalu membuat diri kita khawatir dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia akan menyuruh kita melakukan perbuatan dosa. Ini setan, jamaah yang berbahagia. Sedangkan kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepada engkau semua ampunan dan keutamaan darinya. Keutamaan bagi orang yang dia itu berbagi dengan keutamaan yang begitu besar. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ingin mengkonter anggapan demikian. Orang yang dia itu sedekah akan jatuh dalam kefakiran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya menjanjikan dengan janji yang luar biasa. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang dia itu meminjamkan, Allah tidak mengatakan orang yang bersedekah itu dia mengeluarkan hartanya dan dia buang sia-sia. Yuqrid artinya adalah meminjamkan. Itu masih harta dia yang kita keluarkan, jamaah yang berbahagia, di dalam pintu-pintu kebaikan di bulan yang mulia ini. Itu masih punya kita, yang kita titipkan dan nanti akan kita ambil barang tersebut beserta dengan untung dan labanya. Siapa yang meminjamkan untuk kami dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, Allah akan kali lipat gandakan dengan begitu banyak. Di antara kali lipat ganda yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang sedekah di jalan Allah dengan satu kebaikan seperti seorang menanam satu benih, tumbuh dari benih itu 7 batang. Dalam satu batang akan muncul 100 benih. Artinya satu kebaikan yang kita tanamkan akan Allah kali lipat gandakan menjadi 700. Seandainya 700 yang kita dapatkan, hadirin yang saya muliakan, kita dianggap sebagai orang yang sukses. Tetapi Allah mengatakan setelahnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan dengan jumlah yang tiada terhingga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedekah. Ketika kita keluarkan harta kita, tidak akan berkurang dengan sedekah yang kita keluarkan. Namun jamaah sidang salat Jumat yang kami muliakan, di sana ada beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh seorang yang akan bersedekah. Pertama, dianjurkan dan dituntut baginya untuk selalu menjaga keikhlasan. Sedekah itu bukan ajang membanggakan diri, bukan ajang untuk pamer harta. Sedekah adalah kita ingin menitipkan sebagian harta kita agar kita mampu untuk mengambilnya nanti di yaumul qiyamah. Bukan untuk pamer. Orang lain tahu kita telah infak sekian dan sekian. Ikhlas adalah modal utama dalam sedekah. Dalam bidang manapun dari kebaikan di bulan yang mulia ini. Apakah kita ingin memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa? Ataukah kita ingin berbagi dengan tetangga? Ataukah kita ingin membantu fuqara, anak yatim dan lain sebagainya? Kita harapkan itu semua keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah mengatakan dalam ayatnya, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang sebelum engkau, seandainya engkau jatuh dalam kesyirikan, maknanya adalah menduakan Allah dalam ibadah, maknanya adalah mengharapkan selain Allah dalam setiap langkah kebaikan kita, la yahbatanna amaluk, hilang amalan kita dan engkau menjadi orang yang rugi, kata Allah Azza wa Jalla.
yang sudah kita keluarkan dari harta benda kita hilang. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan dari apa yang mereka lakukan, dari sedekah, dari infak, dari wakaf yang dia keluarkan, namun itu semua hilang menjadi debu yang berterbangan. Jaga keikhlasan. Seandainya bisa orang lain tidak tahu, lakukanlah. Karena Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada orang yang demikian naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiqu yamunuh. Seorang yang dia itu bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, usahakan di dalam kita itu berbagi kebaikan di bulan yang mulia ini dari harta kita yang paling baik, harta kita yang paling halal. Jangan kita itu sedekah untuk berbuka puasa dari harta-harta kita yang nggak tahu kita mau taruh di mana. Kenapa? Karena syubhat. Kita sendiri merasa ini halal atau haram ya, udah kita buang aja untuk buka puasa. Lah, tidak demikian jamaah yang berbahagia. Kita ingin menginvestasikan untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan sesuatu yang ragu akan kehalalannya. Padahal Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha baik dan tidak akan menerima dari kita kecuali yang baik. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, ketika kita akan mewakafkan sesuatu, ketika kita akan memberikan sesuatu, lihat mana yang terbaik antara yang halal dengan yang halal, antara yang baik dengan yang baik. Allah menyuruh kita mengeluarkan yang paling kita sukai. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan meraih kebaikan sampai engkau memberi apa yang paling engkau sukai. Sehingga Abu Talhah radhiyallahu an, ayah angkatnya Anas bin Malik, ketika mendengarkan ayat ini beliau mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mendengar ayat Allah yang mengatakan engkau tidak akan meraih keimanan dengan sempurna sampai engkau memberikan apa yang kamu sukai. Ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar dan itu adalah tanah yang paling aku sukai, aku dan keluargaku. Aku berikan itu semuanya di jalan Allah. Dalam ayat setelahnya Allah mengatakan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhih. Jangan engkau mencari-cari perkara yang buruk dari hartamu, engkau sedekahkan. Yang mana seandainya engkau makan sendiri, engkau tidak akan mau untuk memakannya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, yang kita sedekahkan itulah harta aslinya kita. Yang kita infakkan, yang kita wakafkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Apakah kita ingin menyimpan harta kita yang sebenarnya dalam tabungan akhirat dengan sesuatu yang tidak baik? Ketiga, kita diajarkan oleh Nabi SAW di dalam bersedekah dan berbagi untuk memprioritaskan mana yang paling utama untuk kita berikan. Jamaah sidang salat Jumat yang saya muliakan, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Anggap saja di bulan yang mulia ini kita bisa berbagi untuk berbuka puasa, kita bisa berbagi untuk fuqara, masakin, anak yatim. Kita bisa menyisihkan harta kita untuk wakaf di jalan Allah. Kita bisa menyisihkan harta kita untuk sahur, untuk pembangunan masjid, rehab masjid dan lain sebagainya. Seandainya kita bisa mengisi semua celah itu, maka kita adalah orang yang beruntung, hebat. Namun seandainya kita harus prioritaskan apa yang telah diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan anak dan keluarga kita. Cukupilah mereka apa yang kita makan dari makanan. Kata Nabi SAW,
an tut'imaha idza ta'imta wa an taksuha idza iktasaita. Bagaimana kita menafkahi istri kita ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu berikan makanan kepada dia apa yang kamu makan untukmu. Engkau berikan pakaian pada dia apa yang kau pakai dari pakaian. Jangan kita makan dengan kawan kita, dengan kerabat, dengan teman-teman pekerjaan kita, dengan sahabat-sahabat kita. Subhanallah, begitu royal, begitu bebas, seakan-akan kita ingin menjadi orang yang paling keren di dalam membiayai makanan-makanan sahabat kita. Giliran kita membawa istri kita, anak kita untuk memakan dengan makanan yang sama, kita harus berpikir 100 kali, jangan di sini nanti habis mahal dan lain sebagainya. Tidak, jamaah yang berbahagia. Sama minimal. Kalau kita bisa prioritaskan dengan lebih baik, maka itu yang diajarkan dalam konteks syariat. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, 1 dinar yang kau berikan kepada budakmu, 1 dinar yang kau berikan kepada tetanggamu, orang miskin yang engkau infakkan di jalan Allah. Afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahlik. Yang paling utama adalah 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Baik, setelah kita selesaikan dengan cukup, tidak boros, sederhana, kita jadikan apa yang kita miliki dari sisa harta dalam kebaikan. Terkadang para jamaah yang berbahagia, sesuatu yang menjadi mulia dinomorduakan karena ada hal yang lain. Seperti yang terjadi kepada seorang sahabat yang dia itu menerima kemuliaan untuk menjamu tamunya Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mau menjamu tamunya saya, maka Allah akan berikan padanya sorga. Kebetulan waktu itu Nabi SAW tidak ada makanan di rumahnya. Disambut tawaran itu oleh seorang Ansar. Ketika dia berlari ke rumahnya, rupanya di rumahnya tidak ada makanan kecuali untuk 1 porsi orang. Sehingga dia harus berdiskusi dengan istrinya, bagaimana dengan kita, kamu, anak-anak kita? Begini saja, kata sang istri, anak-anak kita tidurkan cepat, kemudian engkau masak, lalu kemudian kita matikan lampu, kita seakan-akan makan, biarkan tamu kita makan dengan lahap dan kenyang. Terkadang demikian jamaah yang berbahagia, kita memprioritaskan sesuatu yang lain dari keluarga kita karena faktor-faktor yang lain. Kemudian yang terakhir adalah usahakan. Di dalam kita bersedekah, kita tutup kebaikan sedekah itu dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Allah mengatakan dalam ayatnya, la tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau ikuti sedekahmu dengan sesuatu yang tidak baik, adhiyah, sesuatu yang akan menyakiti orang yang diberi. Kita memberi namun menyakiti orang yang kita beri. Harapan kita semua, dengan kita mampu untuk menjaga rambu-rambu tersebut, kita akan mampu meraih sedekah terbaik yang kita berikan di bulan yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Ibadallah, fi hadha asy-syahril mubarak وفي هذا المكان المبارك أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والمسارعة إلى الخيرات والتوبة والإنابة إليه سبحانه فقد فاز المتقون فقد فاز المسارعون إلى الخيرات التائبون الآيبون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu, urus rapat insaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.